Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Walaupun kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, tetapi Bapak harap kalian tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Ya, situasi dan kondisi pandemi saat ini belum memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetapi dengan usaha dan ikhtiar kita, semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti sebelum-sebelumnya. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Nabi dan juga Rasul, yaitu tentang tugas dari Nabi dan Rasul, terutama adalah Rasul, karena kita bahas pada bab yang ketujuh ini adalah kisah tentang Rasul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi yaitu tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Kalau pada pertemuan sebelumnya Bapak jelaskan bahwasanya tugas dari seorang Rasul itu ada dua yang menurut surat Al-An'am ayat 48, mana yang pertama adalah memberikan kabar gembira dan yang kedua adalah memberikan peringatan. Nah, memberikan peringatan ini adalah bagi umatnya atau bagi sebuah umat yang sudah melupakan ajaran-ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Terutama di sini adalah ajaran tauhid, di mana ajaran tauhid itu adalah ajaran untuk menyembah Tuhan yang satu atau Tuhan yang esa, itu Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan juga rasul itu membawa ajaran yang sama, yaitu ajaran untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun karena pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah jelaskan bahwasanya nabi itu hanyalah manusia biasa, di mana yang namanya manusia biasa ada batas usianya. Jadi ketika seorang rasul tersebut meninggal dunia, nah kemudian ajaran-ajarannya itu banyak dilupakan, maka akan dikirim rasul ulang, akan dikirim kembali rasul berikutnya untuk kembali memberikan peringatan. Nah, pada kasus Rasul Ulul Azmi ini adalah beberapa rasul yang memiliki keteguhan tekad atau kebulatan tekad dalam berjuang mengajarkan ajaran tauhid, yaitu ada 5 rasul yang termasuk ke dalam rasul-rasul Ulul Azmi ya. Ini bukan berarti rasul-rasul yang lain itu perjuangannya tidak maksimal ya, semuanya maksimal, tetapi dari semua rasul yang sudah diutus oleh Allah ini ada rasul-rasul yang memang kegigihannya itu sangat kuat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi khusus, yaitu berupa rasul-rasul Ulul Azmi ya. Nah, rasul-rasul Ulul Azmi ini ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dari kelima rasul ini adalah yang tugasnya ataupun perjuangannya itu sangat berat ya. Ulul Azmi sendiri terdiri dari 2 kata ya, ulul atau uli, itu yang artinya itu adalah yang memiliki, kemudian azmi itu adalah memiliki keteguhan. Jadi ulul azmi itu adalah rasul-rasul yang memiliki keteguhan dalam berdakwahnya. Seperti contohnya Nabi Nuh alaihissalam, rasul ulul azmi yang pertama. Beliau ini termasuk ke dalam rasul yang usianya bisa dibilang panjang ya, karena ratusan tahun sampai 900 tahun usianya. Ini berdakwah dengan durasi waktu yang sangat lama, itu memberikan peringatan tetapi tidak juga didengarkan oleh umatnya atau kaumnya, bahkan sampai berdoa kepada Allah dan akhirnya diperintahkan untuk membuat bahtera atau perahu yang sangat besar. Nah, kemudian umatnya Nabi Nuh ini ditenggelamkan dengan banjir. Ini usahanya ataupun perjuangan Nabi Nuh ini sangat luar biasa sekali. Kemudian dilanjutkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga perjuangannya sangat berat.
Nah, coba bayangkan Nabi Ibrahim itu hidup di zaman dimana tidak ada satupun orang yang beriman. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri sebelum beriman kepada Allah, Nabi Ibrahim ini mencari Tuhan. Jadi saat itu tidak ada yang meneruskan. Jadi ajaran nabi-nabi sebelumnya ini bisa dikatakan hilang ya. Bisa dikatakan hilang. Kemudian Nabi Ibrahim yang berusaha mencarinya, mencari Tuhan. Kemudian istilahnya mendapatkan wahyu, diangkat sebagai rasul. Dan ini yang di istilahnya kalau yang jadi lawannya gitu ya, yang diingatkan ini salah satunya juga adalah ayahnya sendiri. Ayahnya Nabi Ibrahim ini yang namanya adalah Azar ini adalah pembuat patung berhala pada zamannya Raja Namrud. Pada zaman itu peradaban sudah dikatakan ya, peradabannya sudah maju, sudah baik. Nah tetapi rajanya atau Raja Namrud ini ingkar kepada Allah, tidak apa namanya, tidak menyembah Allah lah, tidak menyembah Allah tetapi menyembah patung berhala. Yang membuat patung adalah bapaknya Nabi Ibrahim sendiri. Nah ketika diberikan peringatan, bukannya mendengarkan tetapi malah istilahnya Nabi Ibrahim itu sampai hukumannya ini tidak main-main ya, dibakar hidup-hidup. Tetapi atas izin Allah ya, sebagai salah satu mukjizatnya Nabi Ibrahim bisa selamat. Api itu tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah saat akan dibakar ini Nabi Ibrahim juga tidak berpikir kalau apinya bakal dingin, enggak ya, taunya ya namanya api ya tetap panas. Ketika dibakar ya taunya pasti mati kebakar. Tetapi Nabi Ibrahim tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memerintahkan api itu supaya tidak panas tapi juga tidak terlalu dingin. Nah, sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ini salah satu bentuk keimanannya Nabi Ibrahim. Kalau orang-orang biasa, orang normal kayak kita mungkin ketika diancam akan dibakar ya pasti langsung menyerah ya. Mau masa dibakar hidup-hidup ya pasti. Nah, tetapi karena beliau seorang Rasul Ulul Azmi yang perjuangannya sangat luar biasa, maka lain ceritanya ya. Berikutnya Nabi Musa alaihissalam ini juga perjuangannya luar biasa sekali karena melawan ayah angkatnya. Ayah angkatnya Raja Fir'aun itu adalah ayah angkat dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam masih kecil, ini Raja Fir'aun mendapatkan mimpi ketika masih bayi ya, mendapatkan mimpi bahwa akan ada bayi laki-laki di kalangan kaum Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Mesir, kerajaannya Fir'aun. Nah lalu memerintahkan tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang ada di kaum Bani Israel. Bayi laki-laki ketemu dibunuh supaya mimpinya ini tidak terjadi ya. Nah, pada saat itu ketika ibundanya Nabi Musa alaihissalam tahu, dihanyutkan, Nabi Musa dihanyutkan, masih bayi dihanyutkan ke sungai Nil. Nah ini juga atas izin Allah selamat ya. Jadi ibunya Nabi Musa ini menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil bukan karena benci ya, bukan ya. Sekarang kan banyak kita lihat ada kasus orang tua membuang anaknya, ini bukan karena niat membuang, karena ya memang itu takdir dari Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa. Karena ketika dihanyutkan ke sungai Nil, kemudian Nabi Musa selamat, ini masuk ke tempat pemandiannya istrinya Fir'aun. Nah, ke tempat pemandiannya itu masih satu jalur dengan sungai Nil, sehingga ambil airnya itu dari sungai Nil, sehingga masuk keranjangnya yang berisi Nabi Musa bayi ini masuk ke tempat pemandiannya istrinya Fir'aun. Nah ketika dibuka itunya keranjangnya, ternyata isinya bayi, dan minta izin kepada Fir'aun untuk membesarkan si bayi Nabi Musa ini. Nah ini kan ketika dewasa baru Nabi Musa tahu kalau ternyata dia adalah bagian dari kaum Bani Israel, di mana kaum Bani Israel saat itu sedang berada di bawah penjajahannya Raja Fir'aun, diperbudak gitu ya,
diperingatkan supaya Raja Fir'aun kembali menyembah Allah, tidak menyembah berhala-berhala, tetapi tidak mau, hingga akhirnya terjadilah peristiwa di mana Nabi Musa melemparkan tongkatnya, akan mendapatkan mukjizat tongkat Raja Fir'aun dengan penyihir-penyihirnya, hingga akhirnya dikejar Nabi Musa bersama dengan kaum Bani Israel, dikejar oleh tentara Fir'aun hingga terpojok di pinggir pantai. Kalau dia berjalan kembali ke darat akan mati oleh pasukannya Fir'aun, kalau ke laut akan hanyut. Di situ Nabi Musa tidak tahu bahwa laut bisa terbelah, tapi karena keimanannya maka dihentakkan tongkat ke lautan, lautan pun terbelah, sehingga Nabi Musa berserta dengan kaum Bani Israel bisa selamat. Nah, ini juga salah satu bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Isa ini juga perjuangannya sangat sulit sekali, ya, karena Nabi Isa ini tidak dari kecil, ya, dari bayi ini sudah mendapatkan fitnah, yaitu orang tuanya itu Maryam itu, ya, atau kalau di ejaan Ibrani itu panggilannya Maria. Ini ketika melahirkan Nabi Isa ini tidak punya suami karena atas izin Allah, ya, dia bisa melahirkan tanpa melalui pernikahan. Ini mukjizat juga. Nah, saat itu mendapatkan fitnah bahwasanya Maria atau Maryam ini telah melakukan perzinaan hubungan suami istri di luar pernikahan, karena memang kondisinya memang belum menikah. Dan sesuai dengan nazar dari orang tuanya, itu Imron, orang tuanya namanya Imron, ya. Sesuai dengan nazarnya Imron, kalau punya anak akan istilahnya diperintahkan untuk selalu beribadah kepada Allah, maka ditempatkan di sebuah menara di kompleks Masjidil Aqsa, ya. Itu ada di menara terus, nggak keluar-keluar, tugasnya setiap hari ibadah kepada Allah. Lah kok bisa punya anak yang jadi fitnah, ya. Jadi sejak kecil Nabi Isa sudah mendapatkan fitnah dari masyarakatnya. Namun dengan mukjizatnya, ya, atas izin Allah, bayi yang baru lahir itu bisa berbicara, bisa ngomong, menceritakan bahwasanya dirinya itu adalah utusan Allah. Dan fitnah dari para orang-orang yang mengira bahwa ibundanya itu melakukan perzinahan itu adalah sebuah fitnah yang keji, fitnah yang kejam, karena faktanya tidak seperti itu. Nabi Isa bisa lahir tanpa ayah itu bukan karena hubungan perzinahan, tetapi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya sangat berat, hingga menurut versi Nasraninya ini sampai disalib, meninggal, gitu. Kalau menurut versinya Islamnya, ketika Nabi Isa itu dikepung akan ditangkap, gitu, ya, karena ada salah seorang muridnya yang berkhianat, gitu, ya, memberitahukan tempat persembunyiannya Nabi Isa ini, karena Nabi Isa hendak dibunuh saat itu karena fitnah juga, ya. Difitnah mengklaim dirinya Tuhan, gitu, ya. Fitnahnya orang-orang kepada Nabi Isa saat itu, padahal Nabi Isa berdakwah bahwasanya mengajarkan ajaran tauhid, karena semua rasul-rasul bagi umat muslim, ya, semua rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ajarannya sama, yaitu mengajarkan ajaran tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari Nabi Isa meninggal, bukan meninggal, kalau menurut versi Islamnya tidak meninggal tetapi diangkat, kemudian digantikan dengan muridnya yang berkhianat tadi, kemudian disalib, meninggal, ya. Nah, selepas Nabi Isa alaihissalam, kisahnya Nabi Muhammad SAW ini juga seperti yang sudah kita pelajari, dari mulai kecil itu sudah yatim, dari lahir masih di kandungan itu sudah yatim. Ketika masih anak-anak ibunya meninggal, diasuh oleh
kakeknya meninggal, pamannya, hingga dewasanya juga perjuangannya ini selalu bisa dikatakan sangat berat sekali, harus berhijrah karena di tempatnya berdakwah yaitu di kota Mekah yang pertama tidak diterima, bahkan mendapatkan ancaman pembunuhan, udah akan dibunuh. Tetapi ini atas izin Allah juga Nabi Muhammad bisa selamat keluar dari rumahnya. Para pemuda Quraisy yang mengepung rumahnya Nabi Muhammad ini oleh Allah dibuat tertidur hingga Nabi Muhammad bisa keluar dengan selamat. Yang menggantikan posisinya di tempat tidur adalah keponakannya itu Ali bin Abi Thalib. Ketika para penyerbu itu paginya sadar mereka sudah tertidur, buru-buru masuk rumahnya Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad sudah pergi meninggalkan rumahnya. Ini hijrahnya dari Mekah ke Madinah nggak rame-rame, cuman berdua, ditemani oleh sahabatnya itu Abu Bakar. Nah, kalau zaman sekarang bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor seperti bis ataupun mobil, zaman itu dengan berjalan, yaitu maka perjuangannya sangat berat sekali ketika hijrah. Ketika berdakwah juga sempat, ketika berdakwah di Bukit Taif dilempar batu sampai kepalanya berdarah. Ini juga belum lagi perang Badar itu yang pasukan muslim hanya sedikit menghadapi pasukan kafir yang sangat banyak sekali terjadi, hingga akan meninggalnya Rasulullah ini jarang sekali mendapatkan situasi yang enak gitu ya. Perjuangannya sangat berat sekali, tetapi karena usahanya dan tekadnya yang kuat, maka Islam bisa tersebar sampai saat ini. Ini juga salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul ulul azmi. Dan atas perjuangan para rasul-rasul itu yang sangat kuat tadi, maka memberikan gelar ulul azmi, yaitu yang memiliki keteguhan, yang memiliki tekad yang kuat dalam berdakwah ya. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Berikutnya kita akan bahas masih tentang Rasul ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali untuk terus menjaga protokol kesehatan. Semoga dengan usaha dan ikhtiar kita pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran normal seperti biasa. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.